Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta karunia-Nya yang dapat kita berkumpul di tempat ini, yaitu Zoom pada kali ini. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang ini. Yang kami hormati Bapak Dr. Kausar Eka Wardana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran di semester 6 ini. Di sini kami akan membahas tentang hasil evaluasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan SDMI, yaitu di akhir minggu-minggu ini. Saya selaku moderator atas nama Sinta Berliana Heru dan teman saya atas nama Saya Nikmatul Fitriah. Saya Yulia Rahma. Saya Pramida Soraya. Selanjutnya, kami akan membahas tentang pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang, tujuan dan manfaat, identitas buku. Yang kedua, pembahasan mengenai materi pada tema yang akan kami observasikan. Yang ketiga, keunggulan dan kelemahan, yaitu ada keunggulan dan kelemahan dari soal yang kami buat. Dan yang keempat ada kesimpulan. Selanjutnya, yaitu ada pendahuluan. Selanjutnya juga ada latar belakang. Latar belakang yang akan dibahas oleh Nikmatul Fitriah. Kepada Nikmatul Fitriah, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang. Evaluasi di bidang pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Tanpa adanya evaluasi di bidang pendidikan, maka kita sebagai bagian dari pendidikan tersebut tidak bisa menentukan kebijakan dalam pendidikan. Dengan demikian, evaluasi berperan dalam memberikan informasi mengenai gambaran kondisi aktual siswa di dalam proses pembelajaran, serta memberikan umpan balik bagi guru berdasarkan hasil kegiatan evaluasi yang telah dilaksanakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat yang akan dibahas oleh Yulia Rahma. Pada Yulia Rahma, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan dari tujuan dan manfaat pada uji coba kami pada kali ini. Di sini ada 4. Yang pertama adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran. Lalu yang kedua untuk mengidentifikasi soal-soal yang baik, kurang baik, dan soal yang tidak baik. Dengan analisis soal yang dapat diperoleh informasi tentang baik atau tidaknya sebuah soal. Lalu yang ketiga untuk mengidentifikasi serta menganalisis tingkat kesukaran atau kesulitan soal. Dan yang terakhir untuk mengidentifikasi serta menganalisis daya pembeda antar soal. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu identitas buku yang referensi buku oleh Pramida Soraya. Kepada Pramida Soraya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator.
identitas buku referensi dari saya, yaitu yang pertama ada judulnya yaitu buku tematik terpadu kurikulum 2013. Penulisnya Wiwik Wulandari, penerbit CV Grahadi, Jalan Merak 4, nomor 2, Gumunggung, Surakarta, cetakan pertama 2018. Di buku ini ada subtemanya, yaitu terdiri dari 3 subtema. Yang pertama, keberagaman suku, bangsa, dan agama di negeriku. Yang kedua, indahnya keberagaman budaya negeriku. Yang ketiga, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, identitas buku, referensi buku oleh Nikmatul Fitriah. Kepada Nikmatul Fitriah, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Identitas buku referensi dari buku dari saya. Judul buku tematik terpadu kurikulum 2013. Penulis Iren Maria Juli Astuti. Penerbit Pusat Kurikulum dan Pembukuan Balitbang Kemdikbud. Cetakan kedua 2017. Subtema 1 ada hidup rukun di rumah. Subtema 2 ada hidup rukun dengan teman bermain. Subtema 3 ada hidup rukun di sekolah. Dan subtema 4 ada hidup rukun di masyarakat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya, identitas buku, referensi buku oleh saya sendiri. Yang pertama ada judul. Judul buku tematik terpadu kurikulum 2013. Penulis ada 3, yaitu Irena Maria, Juli Astuti, dan Francisca Susilawati. Penerbit dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud. Percetakan kedua yaitu 2017. Terdiri dari 4 subtema. Yang pertama yaitu hewan di sekitar, yang kedua merawat hewan di sekitarku, yang ketiga tumbuhan di sekitarku, dan yang keempat merawat tumbuhan. Selanjutnya, identitas buku, referensi buku oleh Yulia Rahma. Pada Yulia Rahma kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan referensi buku untuk uji coba saya yang berjudulkan Cuaca, yang diambil dari buku tematik terpadu kurikulum 2013. Penulisnya Yun Kusumawati dan Panca Ariguntar. Penerbitnya dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemdikbud, cetakan ketiga 2018. Dalam buku ini ada 4 subtema. Subtema yang pertama, keadaan cuaca. Subtema kedua, perubahan cuaca. Subtema ketiga, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Dan subtema keempat, cuaca, musim, dan iklim. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada pembahasan. Pembahasan yang pertama dari materi yang diangkat oleh Pramida Soraya. Kepada Pramida Soraya kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Pembahasan dari materi yang saya angkat, yaitu siswa menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individual dalam kehidupan sehari-hari dan mensyukuri berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pembahasan dari materi yang diangkat oleh Nikmatul Fitriah. Kepada Nikmatul Fitriah kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan pembahasan dari materi yang saya angkat. Siswa dapat mengetahui tentang hidup rukun di rumah dengan teman bermain di sekolah atau mengenal keberagaman karakteristik individu
dan hidup rukun di masyarakat yang disajikan dalam soal pilihan ganda. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya pembahasan dari materi yang diangkat oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui peraturan-peraturan yang ada di sekitar, seperti di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat sekitar. Sebagai contoh kecil seperti peraturan dalam membuang sampah. Pembahasan selanjutnya dari materi yang diangkat oleh Yulia Rahma. Kepada Yulia Rahma kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Dari materi yang saya angkat untuk uji coba soal saya, terdapat hal untuk mengajak siswa memahami makna bersatu dalam keberagaman, mengetahui bentuk sikap kebersatuan dalam keberagaman, dan mensyukuri keberagaman yang ada di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu unggulan dan kelemahan. Keunggulan dan kelemahan dari uji coba soal oleh Pramida Soraya. Kepada Pramida Soraya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Keunggulan dan kelemahan dari uji coba soal saya. Yang pertama, keunggulannya, siswa dapat mengetahui keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, soal yang dibuat merupakan contoh dari kehidupan sehari-hari yang tidak asing dan tidak sulit bagi siswa. Yang ketiga, soal yang dibuat menggunakan bahasa yang sederhana. Kemudian, sudah keunggulan juga ada kelemahannya. Yang pertama, keseluruhan soal terlalu mudah sehingga membuat siswa tidak terlalu berpikir saat mengerjakan. Yang kedua, soal yang dibuat juga beberapa butir soal masih perlu direvisi karena tidak memenuhi kriteria yang ada. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan dari uji coba soal oleh Nikmatul Fitriah. Kepada Nikmatul Fitriah kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Keunggulan dan kelemahan dari uji coba soal saya, keunggulannya siswa dapat mengetahui hidup rukun dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, lalu soal yang dibuat merupakan contoh dari kehidupan sehari-hari sehingga tidak asing dan tidak sulit bagi siswa, lalu soal yang dibuat menggunakan bahasa yang sederhana. Lalu ada kelemahan. Yang pertama, keseluruhan soal terlalu mudah sehingga membuat siswa tidak terlalu berpikir saat mengerjakan. Lalu yang kedua, soal yang dibuat beberapa butir soal masih perlu direvisi karena tidak memenuhi kriteria yang ada. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya keunggulan dan kelemahan dari uji coba soal oleh saya sendiri. Keunggulannya yang pertama, siswa dapat mengetahui peraturan yang ada di sekolah dan di rumah dan apa yang harus diperhatikan saat membuang sampah. Yang kedua, soal yang dibuat merupakan contoh dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak asing dan sulit bagi siswa saat menjawab. Yang ketiga, soal yang dibuat menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Adapun kelemahannya, yang pertama yaitu jumlah soal sedikit sehingga siswa dapat dalam mengerjakannya. Yang kedua, tingkat kemampuan yang terukur sangat terbatas. Dan yang ketiga, jumlah soal harus banyak agar dapat mewakili semua materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan dari uji coba soal oleh Yulia Rahma. Kepada Yulia Rahma kami persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menyampaikan keunggulan dari uji coba soal saya. Yang pertama, siswa dapat mengetahui contoh-contoh dari bagaimana sikap yang baik dan buruk pada sikap bersatu dalam keberagaman di kehidupan sehari-hari dan di lingkungan sekitar. Lalu soal yang dibuat merupakan contoh dari sikap kebersatuan dalam kehidupan sehari-hari dan ada di lingkungan sekitar. Untuk kelemahannya, di uji coba soal objektif atau pilihan ganda ini,
membuat para siswa tidak terlalu berpikir saat mengerjakannya, dan kebanyakan soal terlalu mudah. Lalu masih ada beberapa butir soal yang harus diperbaiki atau direvisi untuk memenuhi kriteria tes yang baik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan materi yang kami ambil sudah lengkap, seperti hidup rukun, mengetahui makna dan sikap dari hidup rukun. Yang kedua yaitu peraturan di sekolah dan di rumah. Contohnya yaitu kecilnya dalam hal membuang sampah. Dan yang ketiga, keberagaman karakteristik individu, yaitu keberagaman suku bangsa, budaya, dan sosial di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu sikap bersatu dalam keberagaman, yaitu mengetahui makna dan sikap dari bersatu. Itu saja materi dari hasil evaluasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.